Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Firdaus dalam program Ngeteh, ngobrol edukatif tentang hidup. Kali ini kita berada di salah satu kafe yang berada di Kota Tarakan, tempat makan, minum, dan nongkrong, Kafe Kata Kita. Baik teman-teman, pada hari ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa ya. Mungkin tidak asing lagi bagi kebanyakan orang di masyarakat Kalimantan Utara gitu ya. Mbak Enggar Pramesti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kak Firdaus sudah undang saya. Tapi perlu saya koreksi dikit nih ya Bang ya. Mohon maaf. Oke. Nama saya Pramesti Enggar Pramita. Pramesti Enggar Pramita. Iya, cukup dibalik ya teman-temannya. Dibalik, soalnya saya taunya itu gitu ya. Jangan gitu. Baik teman-teman, Enggar ini merupakan alumni gitu ya, bisa disebut alumni Duta Pariwisata Kalimantan Utara pada tahun 2016. Beliau juga pernah terpilih sebagai Duta Genre Indonesia pada tahun 2018 dan saat ini aktif sebagai pengurus anggota DPD KNPI Provinsi Kalimantan Utara dan juga pelaku UMKM Provinsi Kalimantan Utara gitu ya. Udah pas kan? Pas. Udah pas. Teman-teman, pada hari ini kita akan berbicara terkait mengenai menggali potensi diri bersama dengan Mbak Enggar gitu. Seru sekali potensi diri. Makasih loh kita udah hari ini sudah siap sekali nih bincang-bincang tentang potensi. Berbicara tentang menggali potensi diri, terkait mengenai tema kita pada hari ini, bagaimana menurut Mbak Enggar gitu tentang kita menggali potensi diri? Seru ya kalau membicarakan tentang potensi diri, apalagi di tengah pandemi yang posisinya remaja-remaja lagi gabut di rumah, sekolah daring. Apalagi kalau guru-gurunya daring, maaf garing. Kita berbicara tentang menggali potensi diri gitu ya. Saya udah baca CV yang Mbak Enggar kirimin gitu ya. Jadi teman-teman ada CV yang dikirimin Mbak Enggar gitu. Ragam prestasi beliau itu banyak sekali. Mulai dari tingkat seninya banyak sekali. Ada lomba puisi di dalamnya, ada lomba marching band, terus ada juga tilawatil Quran dan lain sebagainya. Mbak, kenapa banyak sekali bidang-bidang lomba yang digeluti gitu? Kenapa banyak yang digelut? Saya juga nggak sadar ya bisa sebanyak itu. Karena memang sih dari taman kanak-kanak, saya dibiasakan sama orang tua untuk nggak santai. Jadi setiap hari Minggu kalau anak-anak itu bermain, liburan, kalau di Tarakan kan terkenal Pantai Amal ya. Kalau dulu belum ada taman berkampung zaman saya. Nah, dulu itu aktivitas saya selalu diisi dengan ragam ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Itu sudah saya mulai memang dari taman kanak-kanak. Jadi kalau misalnya ada ekskul di TK saya, itu saya udah ikut semua zaman dulu itu. Jadi, semuanya tuh saya ikut Bang. Jadi pokoknya intinya apapun kegiatan di sekolah pasti diikutin gitu ya? Iya pasti diikuti karena sifatnya adalah saya nggak pernah nih diajak liburan sama orang tua. Jadi saya ingin meliburkan diri saya dengan ikut ekstrakurikuler itu. Dan lagi kan kalau misalnya kita mengisi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat, kita baru ngerasainnya tuh nggak pada hari itu, tapi ya seperti sekarang saya gitu kan. Dulu saya nggak akan nyadar kalau saya bakalan bisa ini, bisa itu gitu kan. Apalagi sekarang setelah bergabung di Muhammadiyah Boarding School, ternyata pengalaman yang saya dapat tuh bisa saya tuangkan ke santri-santri saya gitu kan. Dan akhirnya itu membawa apresiasi yang baik juga untuk diri saya, penghargaan terbesar saya. Kalau ilmu saya tuh nggak saya nikmatin sendiri, tapi juga dirasakan oleh Banyak orang. Oke, baik Mbak. Catatan ada tadi saya mencatat, saya menggarisbawahi terkait Mbak Enggar bilang tidak menyadari apa-apa saja yang sudah didapat hari ini, apa-apa saja yang sudah dilakukan sampai hari ini. Artinya itu berbicara terkait mengenai bakat yang hari ini ada pada diri Mbak Enggar gitu ya. Betul. Nah, berbicara terkait mengenai bakat tersebut, apakah bakat itu lahir dari diri sendiri atau memang bakat itu diasah? Bakat itu bakat saya cuma satu. Zaman saya saya udah sadar nih ya. Saya seorang siswa. Bakat yang saya sadari adalah saya tuh terlalu percaya diri. Sampai saya rasa tuh saya malu pas kapan ya gitu kan. Saya terlalu percaya diri dan terlalu banyak bicara. Jadi itu memang dari dulu kalau orang Jawa bilang tuh ya saya anak yang tumpis. Tapi tumpisnya saya tuangkan dengan hal yang bermanfaat gitu kan. Nah, sekarang kalau ditanya bakat itu dilahirkan atau dibuat? Kalau bagi saya sih bakat itu harus ini pendapat saya ya. Iya. Bakat saya itu dilahirkan. Karena kalau kita nggak bergerak untuk melahirkan bakat dalam diri kita, melahirkan dalam artian mengadakan. Berarti dibuat dong. Iya dilahirkan.
Oh iya, oke. Iya, bakat dari lahir. Bakat dari lahir. Bakat dari lahir atau bakat yang dibuat kita nggak tahu nih. Contoh misalnya, Kalau- orang punya bakat nari misalnya, contoh. Tapi sebelumnya dia nggak tahu nari, cuma karena dia pengen nari gitu, belajar nari, akhirnya dia belajar lah. Itu kan bakat yang ditumbuhkan. Dilahirkan kalau saya pahamannya saya. Oh iya, oke. Bakat yang dilahirkan. Tapi Kalau bakat yang berasal dari lahir, Itu beda. maksudnya pas kita Oh, keluar sudah dapat, wih, teriak-teriak ini bakatnya bakalan nyanyi nih, gitu kan? Itu bakat gimana ya? Nah kalau saya tuh itu yang tadi Yang Bang dilahirkan, Firdaus iya, oke. coba terangkan. Bakatnya itu pas dia ada, saya pingin nari, ya udah saya ikut ekskul tari, meskipun saya ndak tahu nari itu gimana. itulah bakat yang dilahirkan. Ya dari itu yang Sumanggar. kalau Ya. versi Ana gitu kan. Nah. Nah terus saya ngomongin soal tari, saya dulu pernah umur 6 tahun sampai umur 9 tahun, saya nggak bisa nari, saya sekaku itu karena saya bisanya angklung, marching band. Jadi itu bukan yang soal gerakan menggerakkan seluruh indera kita gitu kan. Iya. Jadi di umur 6 sampai 7 sampai 9 tahun itu saya ikut dance 17 Agustus dan akhirnya saya percaya kalau saya punya bakat ngedance gitu kan. Menang nggak? Menang 17 Oke, Agustus ya kan. Nah tapi setelah sekian tahun lewat dari umur 9 tahun itu saya udah nggak pernah ngedance. Sekarang di umur 20 tahun saya udah nggak bisa ngedance. Jadi kalau menurut Bang Firdaus gimana tuh Bang? Kalau dulu saya jago dance sampai ya kurang lebih 3 tahun, jago banget. Tapi karena saya sudah tidak pernah mengasah itu kembali, jadi saya sudah tidak bisa dance. Iya. Kalau disuruh ngedance saya sudah tidak bisa. Itu bakat yang datang tiba-tiba ya, Iya. berarti bakat yang datang tiba-tiba. Oke, berbicara terkait mengenai bakat yang dilahirkan gitu ya, bakat yang dibuat yang kita sebelumnya nggak bisa tapi kita pengen bisa. Itu gimana sih cara ngebuat supaya orang-orang yang nggak punya bakat tapi punya kemauan itu bisa untuk menumbuhkan bakat tersebut? Nah, gimana caranya untuk menumbuhkan bakat? Saya punya kisah lagi, bahwasannya saya masuk mengajar di suatu sekolah, dan di sekolah itu saya tahu pasti nih ada yang punya bakat-bakat, baik itu cerpen, baik itu nulis artikel, baik itu bikin puisi, baca puisi, monolog gitu ya. Tapi walaupun saya tahu juga kalau sekolah itu nggak pernah ngikutin lomba itu, jadi saya mulai nih cari orang. Saya bukan cari orang yang berbakat, tapi saya cari orang yang mau. Pada saat orang itu mau, saya latih, kita bina sama-sama, kita asah, kita maksudnya tim saya. Akhirnya dia jadi mampu dan bisa. Dan untuk pertama kalinya sekolah tersebut memenangkan lomba monolog tingkat provinsi, lomba puisi tingkat provinsi, lomba menulis. Ini sekarang kami lagi garap untuk yang lomba artikel dan lomba cerpen tingkat nasional. Ini keren sih. Iya, jadi kalau misalnya Berarti biar nggak berbakat, tapi yang kalau penting kita ada mau kemauan. yang kalau ada kemauan tuh pasti bisa. Tapi saya kok nggak bisa ya? Saya pernah nih. Gimana? Saya pernah waktu SD gitu ya. Iya. Saya lupa kelas berapa gitu. Ada lomba dance. Lomba dance SD. Lomba dance SD pada saat Seru itu. banget tuh Bang. Seru. Saya lomba Kartinian waktu SD itu ya. Tingkat kota kayaknya waktu itu ya, tingkat Tingkat kota. Akhirnya diadakanlah seleksi di masing-masing kelas gitu kan. Masing-masing kelas seluruh siswa. Dan ikutlah saya pada saat itu seleksinya dengan PD-nya gitu ya. Dengan PD-nya berharap saya bisa jadi Ya bawa pulang piala lah. ya penari yang baik lah dulu, paling penari. tidak jadi penari lah gitu ya, jadi dancer lah gitu. Dan ternyata pada saat saya ikut ke dance itu, seleksi setelah itu, dan apa kata si guru saya pada saat itu, badanmu kaku, nggak usah ikut dance. Oh gitu ya. SD itu ya. SD. Dan sampai sekarang pun saya tetap merasa bahwa itu bakat yang tidak bisa saya lakukan. Dance ya. Dance. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang juga merasakan hal yang seperti itu, yang merasa tidak bisa mengembangkan bakatnya tersebut? Gini, kalau tips dari saya nih ya, kalau misalnya kita ngerasa nggak punya kemampuan di bidang itu, nggak mampu, dulu pernah ditolak, gini. Jangan salah, orang mau belajar naik motor aja harus jatuh dulu baru jago kan. Sama kayak mungkin Bang Firdaus pada saat itu gagal, harusnya Bang Firdaus jangan ngalah dan menyerah di titik itu, harusnya kembali mengasah itu. Kalau misalnya guru ini bilang, no, kamu nggak di sini, kamu bukan basicnya di sini. Guru itu nggak cuma satu. Bahkan guru yang dikatakan guru itu mungkin orang biasa bisa dikatakan guru kalau dia punya ilmu di bidang itu kan. Jadi jangan jangan pesimis dengan ucapan atau perkataan dari orang-orang yang punya kemampuan lebih di antara kita yang menyatakan kamu tuh nggak bisa di sini. Sekarang udah deh, guru yang paling murah tuh apa? Semua orang tahu guru yang paling murah tuh YouTube kan. Apa-apa tuh sekarang udah bisa dilatih dari YouTube. Kan Kak, di YouTube cuman ada gerakannya aja, nggak ada penjelasannya. Ada kok. Dance itu kan semua ada namanya, ya kan? Jadi kalau memang mau menjerus ke satu titik, maka tekuni dulu titik itu. Jangan
Jangan langsung mau kayak ke semuanya gitu, mau jago yang tangan diginiin, kaki diginiin, badan diginiin. Gimana kalau kita mau dance tapi yang dance tangan aja? Jadi fokus aja ke titik itu. Pasti nanti akhirnya Bang Firdaus kalau memang nggak bisa dance yang menggunakan break dance. Nah, break dance itu kan gunain seluruh badan sampai lantai juga ya kan? Lantai pun dijadiin sampai kepalanya nempel di lantai. Sampai kepalanya di lantai gitu kan? Nah, kalau mau langsung begitu ya tentu aja nggak bisa gitu kan. Tapi kalau kita mau dance ala tari Aceh ya, ibaratnya dance itu kita anggapnya tari lah ya. Tari Aceh kan cuma ngadalin tangan yang gini-gini. Gimana kalau kita fokusnya ke situ dulu? Pasti langsung bisa. Ya nggak? Gitu, oke. Oke. Berbicara terkait mengenai bakat lagi, masih terkait mengenai bakat. Artinya kalau kita mau ngembangin bakat seperti yang Mbak Enggar sampaikan tadi, itu semua by proses, step by step. Iya, betul. Nggak instan ya. Enggak. Bagaimana dengan orang-orang yang dia terfokus kepada banyak hal? Nggak semua deh, anggap aja 2 atau 3 gitu. Tadi dia misalnya suka nari, tapi dia untuk mengisi kekosongannya yang lain, misalnya aja dia juga pengen jadi pemain futsal deh gitu. Anggap aja pengen jadi pemain futsal atau pemain volley gitu. Gitu ya. Satunya mungkin peneliti gitu. Peneliti atau apa gitu. Nah, contoh orang-orang yang seperti itu gimana cara dia untuk membagi? Nih kan kayak Mbak Enggar, contoh misalnya juara puisi, ternyata juara juga tilawatil gitu ya, tilawatil Quran, juara juga lomba teater, juara juga mersing gitu ya. Beda-beda semua. Beda-beda gitu kan. Meskipun satu bidang di bidang seni gitu. Iya. Nah, itu menguasai itu semua tuh gimana gitu? Yang kayak saya bilang, saya tuh selalu nggak punya waktu buat liburan, buat jalan-jalan, hangout gitu kan. Yang akhirnya waktu saya tuh saya nikmati untuk benar-benar sekolah dan ekskul. Jadi saya sejak TK sudah asik dengan lomba mewarnai, angklung, senam, tari dayak, mersing band, rebana. Itu saya udah kenyang di taman kanak-kanak. Terus saya ikut lagi di sekolah dasar. Saya asik di dokter cilik zaman saya, sekarang PMR mungkin ya, KRR itu. Jadi SD saya sudah mulai masuk dokter cilik. Saya ikut olimpiade matematika, olimpiade bahkan mungkin semua jenis olimpiade. Saya juga ikut paskibra, ikut juga tari, ikut rohis gitu kan. Lanjut lagi SMP. Nah, jadi mungkin karena saya sudah terbiasa dengan menyibukkan diri saya. Kalau hari ini pagi saya akan jogging sama ayah saya. Menjelang siang saya akan sekolah. Pulang sekolah saya akan ekskul volley. Malamnya saya akan latihan menggambar. Subuhnya saya akan belajar. Karena saya tuh kalau belajar tuh harus subuh. Kalau nggak subuh tuh saya kayak nggak masuk gitu pelajaran saya. Jadi saya tetap belajar, tetap ikut itu. Waktu saya tuh akan penuh dengan itu. Saya nggak pernah yang di rumah asik ngapain sibuk gitu. Kayaknya saya minim deh. Tapi yang paling nggak pernah saya tinggalkan adalah kalau acara keluarga. Tadi dari jadwal-jadwal yang Mbak Enggar sampaikan gitu ya, jam segini ngapain aja dari pagi sampai menjelang subuh. Artinya ketika kita punya bakat dan kita ingin mengasah bakat kita, berbicara lagi terkait mengenai manajemen waktu. Hari ini teman-teman kita mungkin yang sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa gitu ya, tentu mereka punya kesibukan sebagai pelajar ataupun mahasiswa, tugas di sekolah dan di kampus gitu ya. Di samping lagi mungkin mereka ada yang ikut organisasi, di samping lagi mereka harus ngembangin bakat mereka. Nah, itu ngebagi waktunya gimana sih biar nggak ribet ngurusin semua halnya tetap jalan gitu. Iya. Gimana tuh? Oke, kalau saya tuh sudah pasti harus konsisten ya. Konsisten dalam artian ada tips orang kalau mau sukses, yaitu dengan membuat schedule dirinya. Senin kita ke sini, Selasa saya di sini, Rabu saya di sini, Rabu Kamis. Nah, tapi kalau saya dengan konsistensi dalam diri saya adalah siapa yang buat janji duluan sama saya, dia yang akan saya utamakan. Jadi semuanya tetap terakomodir. Ya, terakomodir. Dalam artian kalau saya sudah buat janji duluan, nanti sore latihan volley, oke nanti sore kita akan latihan volley. Terus kalau misalnya organisasi itu lihat dulu kegiatannya apa. Kalau cuma ngumpul-ngumpul, karena organisasi sekarang tuh banyak banget yang cuma ngumpul-ngumpul leha-leha, akhirnya tujuan dari organisasi tersebut pudar. Saya akan tanya dulu, kita ngumpul untuk apa, kita akan ngebahas apa. Kalau yang tidak terlalu penting, tidak terlalu penting, saya akan beralih ke kegiatan yang lain. Oke, baik. Tadi kita udah bicara tentang bagaimana teman-teman yang mau mengembangkan bakatnya dari segi apapun itu. Iya. Sekarang bagaimana dengan teman-teman yang posisinya dia itu tidak tahu bakatnya dia itu di mana. Kan ada juga tuh orang yang gitu tuh. Kayaknya suami saya kayak gitu tuh. Nah, orang yang nggak tahu bakatnya itu di mana, terus dia nggak pengen juga, dia kayak susah aja menemukan jati dirinya tuh. Gimana sih ngatasin orang-orang yang begini tuh? Menjawab solusi, memberikan solusi kepada orang-orang seperti ini. Gini sih ya, kalau orang yang masih belum tahu bakatnya di mana, nggak apa-apa deh nggak tahu bakatnya di mana, tapi harus tahu sih tujuan hidupnya gitu kan. Jadi kalau kamu punya tujuan hidup,
kejarlah tujuan hidup kamu gitu. Nah kan, kalau bilang jangan mimpi setinggi langit, jatuhnya sakit. Hei, itu cuma mimpi. Kalaupun kamu mimpi beneran jatuh dari langit, itu nggak akan terasa sakit karena itu cuma mimpi gitu kan. Kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ih, jangan takut jatuh gitu kan, nanti tuh ada yang tangkap kamu. Betul. Gitu kan. Nah jadi pertama tuh memang sih bergabunglah di circle yang baik. Anak zaman sekarang tuh ngomongnya circle ya, jadi kita nih yang berumur ikut-ikut juga ngomong circle. Kalau dulu zaman kita kan ngomongnya gengmu, ini gengku ya. Geng. Kalau sekarang tuh gabunglah sama yang circle yang baik, yang mengarah ke positif. Kalau kamu mau hafalan Quran, silakan bergabung dengan circle penghafiz Quran. Kalau kamu mau bisa main futsal, silakan bergabung dengan circle orang yang suka main futsal. Kalau suka yang bulu tangkis, gabung sama anak bulu tangkis. Fix, saya nggak bisa gabung, saya nggak diterima. Mohon maaf, kalau satu tempat tidak menerima kamu, belum tentu tempat lain tidak akan menerima kamu. Jadi jangan putus asa untuk mencari lingkungan terbaik kamu, komunitas kamu, dan apa tujuan kamu, tentukan dari sekarang. Oke, menarik sekali teman-teman perbincangan kita pada hari ini ya, terkait mengenai bagaimana menggali potensi diri, bagaimana mengembangkan bakat teman-teman yang ada dengan segala macam aktivitas dan kesibukannya, bagaimana teman-teman membagi waktunya bersama dengan Mbak Enggar. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal itu. Mbak, terakhir closing statement untuk para pelajar dan mahasiswa yang ada di luar sana untuk mereka mengenali potensi diri mereka dan mengembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Silakan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau misalnya memang nggak ada bakat untuk diri kamu, sebenarnya dia nggak ada, tapi dia minta dicari ya. Kayak kamu cari jodoh kan, harus dicari kan. Jadi bakat pun harus dicari. Kalau dia tidak kamu cari, maka dia tidak akan kamu temukan. Mungkin saat ini dia lagi sembunyi di belakang batu, atau mungkin batunya itu kamu sendiri yang tutupi. Jadi jangan pernah lelah untuk menggapai apa yang kamu mau, tapi yang pertama tentukan dulu tujuan hidup kamu, apa mau kamu, dan disitulah kamu akan berakhir. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dong. Gimana sih penonton kita ini? Baik teman-teman, luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini. Begitu singkat, namun kami pikir ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Untuk para pelajar yang ada di luar sana, mahasiswa, dan khususnya para pemuda yang ada hari ini. Baik teman-teman, ternyata bahwa untuk mengembangkan potensi diri kita, ternyata kuncinya cuma satu. Kita harus fokus kepada tujuan kita. Kita harus yakin bahwa ternyata banyak orang yang akan menerima kita, banyak orang yang akan merangkul kita. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Enggar lagi tadi, berkumpullah dengan circle-circle yang baik kalau kita juga mau diri kita baik. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Mbak Enggar sudah bersedia untuk main-main ke podcast kita. Oke, undang lagi. Undang lagi, siap. Nanti kita undang lagi pokoknya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast-podcast kita yang berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Tajdid Official. Saya Firdaus, pamit undur diri. Nuhun wal kolam, yomais turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.